Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang fi'il sahih dan mu'tal. Kemarin kita sudah membahas tentang sahih yang sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Karena videonya kemarin kayaknya kepanjangan, akhirnya dipotong dijadikan sebagai menjadi dua video yang insyaallah lanjutan dari sahihul akhir, yaitu kita masuk ke pembelajaran mu'talul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya, kemarin kita sudah membahas apa itu sahih mu'tal. Ya, fi'il itu ada dua, ada yang sahihul akhir, ya, sahihul akhir dan mu'talul akhir. Mu'talul akhir, gitu. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il mu'talul akhir. Ya. Jadi fi'il mu'talul akhir yang dijadikan standaritas fi'il itu dikategorikan fi'il sahihul akhir dan mu'talul akhir, yaitu lamul fi'ilnya. Ya, lam kepada kalimat fi'il tersebut. Kalimat fi'il tersebut kemarin kita sudah tahu ada namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Yang jadi standaritas itu adalah lam fi'il. Apabila lam fi'il ini berupa huruf ilat, maka dia masuk kepada mu'tal akhir. Apabila lam fi'il ini berupa huruf sahih, bukan termasuk huruf ilat, harful ilat, begitu, yaitu hurufnya ada waw, ada ya, ada alif, begitu. Bukan antara tiga huruf ini, maka dikategorikan huruf tersebut adalah sahihul akhir. Pokoknya standaritasnya ketika huruf kalimat fi'il itu huruf terakhirnya bukan huruf ilat, berarti dia sahihul akhir. Kalau huruf terakhirnya berupa huruf ilat, maka dia termasuk mu'talul akhir. Jadi mu'talul akhir di sini terbagi menjadi tiga. Ada yang mu'talul alif, gitu. Ya. Ada yang mu'talul ya'i, gitu. Mu'tal ya. Ada yang mu'talul wawi, mu'talul al-wawi, ya. Al-ya, al-alif, ya. Ini al-alif, mu'talul alif, gitu. Mu'talul ya dan mu'talul waw. Ada yang dikategorikan huruf terakhirnya berupa alif, ada yang dikategorikan fi'il mu'talul akhir ini berupa ya, ada yang berupa waw. Contoh yang alif. Yang alif ini contohnya misalkan sebentar. Jadi alif ini, ya, itu ada tiga tanda. Kadang-kadang dia dibaca dihukumi rofa, gitu. Kadang-kadang dia dihukumi nasab, gitu, ya, nasab. Kadang-kadang dia dihukumi jazm, ya. Jadi i'rab daripada mu'tal akhir yang alif itu semuanya masuk dalam wilayah takdiri, ya, masuk wilayah takdiri. Rofaknya itu tanda rofaknya berupa dhammah muqaddar, muqaddar, begitu. Dhammah yang dikira-kirakan. Nasabnya juga sama. Nasabnya itu juga muqaddar. Nanti di sini tanda nasabnya dengan fathah muqaddar, gitu, ya, muqaddaroh juga sama. Jazmnya tetap juga sama. Ini tetap harus ada pembuangan huruf ilah, hadfu harfil illati, gitu. Ini tanda jazmnya.
Ya, contoh yang rofa. Kita contohkan di sini. Yang rofa itu contohnya misalkan ada lafad yakhsya gitu. Yakhsya. Nah, ini tanda rofanya. Harusnya dia itu akhirannya domah, tapi karena di setelahnya sya ini adalah alif, kita tahu ini alif. Kenapa kok tahu ini alif bukan ya? Ya karena huruf sebelumnya berupa fathah. Maka di sini tanda rofanya itu muqaddarah. Itu karena berat, karena alif ini tidak bisa menerima harokat, makanya lafad tanda domahnya itu dikira-kirakan. Nah, itu alif. Kalau yang nasab, misalkan yaksha tadi itu, dimasukin amil nawasib, lan misalkan. Amil yang menasabkan fi'il mudhari' lan yaksha juga sama. Yaksha, lan yaksha juga sama. Ya. Ini tanda nasabnya. Ini juga dikira-kirakan. Karena dia berupa alif. Alif ini selamanya tidak bisa menerima harokat. Seperti itu. Kalau jazm itu membuang huruf ilatnya. Huruf ilat ini dibuang. Lam, yaksha. Begitu. Lam, yaksha. Huruf ilatnya yang tadi di akhirnya ada alif itu dibuang. Nah, itu tanda jazm. Berarti sifat dua ini, rofa dan nasab, nanti kita bahas tentang masalah i'rab, yaitu bersifat takdiri, dan ini bersifat lafzi, yaitu membuang huruf ilat. Ya, itu berupa alif. Mu'talul akhir yang ya itu terkadang dihukumi rofa, ya, juga dihukumi nasab, juga dihukumi jazm, sama. Tapi perbedaan ketika ya itu berupa nasabnya itu ditampakkan, ya. Rofanya itu tetap domahnya, tanda domahnya itu tetap muqaddar. Gitu. Ya. Domahnya muqaddar. Kalau nasabnya ini tidak muqaddar, akan tetapi zahiran. Ya, karena nasabnya itu fathahnya zahiran, fathatun, ya, fathatun zahiratun, gitu. Ya. Kalau jazmnya itu sama, yaitu hadfu harfil ilat, hadfu harfil illati, gitu. Yang muqaddar misalkan tanda rofanya, contohnya ada lafad yarmi, ya, yarmi. Tanda domahnya itu muqaddar karena setelahnya itu iya. Ya, ketika ya disukun di sini, ini tidak bisa didomahkan. Yarmiu itu tidak, itu berat bagi orang Arab mengatakan yarmiu karena thiqol, beratnya pengucapan. Oleh karena itu dimuqaddarahkan, tidak dibacakan huruf ya di akhir kalimat yarmi ini. Jadi tetap dibaca yarmi, begitu. Adapun tanda nasabnya ketika dihukum mu'tal ya-nya ini berhukum nasab, maka dia ini ditampakkan. Lan, misalkan dimasukkan amil nawasib lan yarmiyah, begitu. Lan yarmiyah, ya-nya dinampakkan, fathahnya zahirah, jelas tandanya. Kalau jazm nanti dengan membuang huruf ilatnya, lan jadi yarmi, ya, lan yarmi, begitu. Ya, tadi asalnya ada ya-nya dibuang, begitu. Sekarang mu'talul yang waw. Waw ini sama, ya. Jadi ini ada tanda rofanya juga, ya, berhukum rofa.
juga nasab, ya, juga jazm, gitu. Rafa'nya nanti menggunakan dhammah muqaddar, gitu. Yang fathahnya fathah zahirah, ini zahir ya, zahirah. Ya, yang jazmnya dengan sama hadfu harfil illati, gitu. Yang muqaddarnya contohnya yakzu, 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 ya. Jadi tandahnya itu muqaddar, yakzu, ghaza, yakzu, begitu, ya. Kalau nasabnya itu berupa zahir fathahnya, lan yakzua, gitu, yakzua. Ini juga sama, lam yakzu, begitu. Nah, seperti itu. Ya. Ini juga disamakan. Ini karena waw di sini ada dijadikan huruf panjang saja. Ya, seperti itu. Jadi semuanya ini cara bacanya nanti akan seperti ini. Kalau kita tidak mengerti tentang shahihul akhir dan mu'tallul akhir, maka kita akan kesulitan ketika kita mengi'rabi. Ketika dia dibaca rafa, apakah dia harus dibaca seperti apa? Nasab seperti apa? Jazm seperti apa? Tapi kalau ada wacana pembahasan semacam ini, insya Allah kita akan mengerti tentang yang namanya ketika masuk pembelajaran tentang shahih mu'tal, yaitu pembahasan tentang akhir kalimat. Shahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un dan mu'talul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Mungkin ini saja video pendek yang melanjutkan tentang mu'talul akhir. Akan terjadi bahwasanya i'rab itu nanti terbagi menjadi 3. Ada yang i'rab secara lafzi, ada yang secara takdiri, ada yang secara mahalli. Yang lafzi itu tampak, tanda i'rabnya itu betul-betul nampak, betul-betul ditampakkan, apakah dia menggunakan fathah, apakah dia menggunakan dhammah, apakah dia menggunakan kasroh atau sukun, itu ditampakkan pada lafadznya. Kadang-kadang ada juga i'rab yang tidak ditampakkan lafadz tanda i'rabnya, masuk ke dalam kategori wilayah i'rab takdiri, ya. Seperti di sini ada rafa dhammah muqaddar, di sini masuk takdiri yaksha misalkan. Itu semuanya masuk dalam i'rab takdiri. Ada yang bersifat mahalli, yaitu masuk kepada isim-isim yang mabni, ya. Dia mahalnya berupa i'rab atau al-jumal, jumlah, begitu ya. Nanti insyaallah akan kita bahas. Yang penting untuk pembelajaran sahih dan mu'tal ada wacana yang namanya sahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, dan ada pembelajaran tentang mu'talul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.